Penerapan prinsip Archimedes dalam keseharian. Apakah benda yang massa jenisnya lebih besar daripada air pasti tenggelam? Jika hal ini ditanyakan kepada orang awam, maka akan dijawab dengan ya dan memang. Sesungguhnya pendapat ini adalah benar untuk benda pejal atau benda yang tidak memiliki rongga di dalamnya. Namun, pendapat ini tidak selalu benar untuk benda yang berongga. Misalnya, kapal laut dari bahan besi yang berongga dapat mengapung di air, atau massa jenisnya kira-kira lebih dari 7 kali massa jenis air. Jadi, secara umum, benda mengapung atau tenggelam bergantung pada bentuk benda. Ada beberapa alat atau hasil teknologi yang bekerja berdasarkan prinsip hukum Archimedes. Di antaranya, kapal laut, kapal selam, hidrometer, jembatan ponton, dan balon udara. Untuk lebih memahaminya, perhatikan uraian berikut. 1. Kapal laut. Mengapa kapal yang terbuat dari kayu dan bahkan dari baja yang sangat berat dapat terapung di laut? Hal ini terjadi karena kapal dari kayu atau baja tersebut mempunyai rongga udara. Rongga udara ini yang menyebabkan volume air laut yang dipindahkan oleh kapal cukup besar. Semakin besar volume kapal yang dicelup, maka semakin banyak zat cair yang dipindahkan. Akibatnya, semakin besar gaya angkat yang dialami kapal untuk menahan bobot kapal, sehingga dapat mengapung di permukaan air. 2. Kapal selam. Jika kapal laut hanya bisa mengapung di permukaan air, ada kapal selam yang selain bisa mengapung, juga bisa melayang dan tenggelam di dalam air laut, sehingga sangat cocok untuk digunakan untuk kepentingan militer dan penyelidikan di bawah laut. Badan kapal selam mempunyai rongga udara yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya air atau udara. Rongga ini terletak di lambung kapal dan dilengkapi dengan katup atas dan katup bawah. Ketika mengapung, rongga berisi udara hingga volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapal. Dan ketika akan melayang, rongga katup atas dan bawah dibuka, sehingga udara dalam kapal keluar dan air akan masuk. Katup akan ditutup jika kapal selam telah mencapai kedalaman yang diinginkan. Jika katup udara dibuka kembali, maka volume air di dalam rongga bertambah dan kapal selam akan tenggelam. Untuk mengapung kembali, air laut dikeluarkan dari dalam rongga, sehingga rongga hanya berisi udara. Dengan demikian, kapal selam akan mengalami gaya apung yang dapat menyamai berat kapal selam, sehingga kapal selam akan naik ke permukaan dan mengapung. 3. Hidrometer. Hidrometer adalah alat yang mengapung di dalam zat cair yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu cairan dan dilengkapi dengan skala. Hidrometer seperti ini disebut densimeter. Caranya, dengan memasukkan hidrometer ke dalam cairan yang ditentukan massa jenisnya. Di dalam zat cair yang berbeda, hidrometer akan mengapung dengan kedalaman yang berbeda pula. Makin besar massa jenis zat cair, maka makin tinggi tangkai kaca yang muncul ke permukaan zat cair. Perhatikan bagian tangkai kaca yang muncul ke permukaan ketika hidrometer dicelupkan di dalam air dan spiritus. Karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis spiritus, maka tangkai kaca yang muncul di atas permukaan air lebih tinggi daripada tangkai kaca yang muncul di atas permukaan spiritus. Hidrometer dapat digunakan untuk memeriksa muatan aki mobil dengan cara membenamkan hidrometer ke dalam larutan asam aki yang massa jenisnya kira-kira 1,25 dan jika mendekati 1 berarti muatan kosong. Hidrometer juga digunakan untuk menentukan kadar lemak dalam susu dan kadar alkohol di dalam minuman bir.
juga berbagai keperluan penelitian di bidang kimia. 4. Jembatan ponton. Pernahkah kamu melihat jembatan yang terbuat dari drum-drum besar? Di pelabuhan, kamu dapat melihat jembatan yang terbuat dari drum-drum kosong yang tertutup rapat secara berjajar. Dan agar dapat dijalani, diletakkan papan di atasnya. Jembatan ini disebut jembatan ponton. Drum kosong akan mengapung di air karena drum kosong memiliki rongga yang berisi udara di dalamnya. Atau massa jenis udara jauh lebih ringan daripada air. Balon udara. Sama halnya zat cair, gaya apung yang dilakukan benda juga sebanding dengan volume udara yang dipindahkan benda. Dan makin besar volume udara yang dipindahkan benda, maka makin besar gaya apung yang dilakukan udara. Karena balon yang sangat besar ini diisi dengan gas ringan atau helium, maka gaya ke atas lebih besar daripada gaya berat balon. Dan tentu saja, agar balon dapat mengapung di udara, massa jenis gas di dalam balon harus lebih kecil daripada massa jenis udara yang dipindahkan. Balon yang diisi udara panas mengapung karena massa jenis udara panas lebih kecil daripada massa jenis udara dingin.